di seluruh Kalimantan, kota perniagaan sejak dulu kala, kebanggaan bangsa Indonesia. Mahakam sungai dan betua, anugerah Tuhan Maha Esa, rakyatnya berlalu lalang cari nafkah, besar jasanya bagi nusa dan bangsa. Kali minum air Mahakam, terpikat janji hati terpendam, pasti kembali ke Samarinda sayang, itulah bukti kesaktian Mahakam. Samarinda aman-aman, ibu kota Kalimantan Timur, rakyatnya sentosa pun damai selalu, rukun bahagia membina zaman baru. Rakyatnya sentosa pun damai selalu, rukun bahagia membina zaman baru. Oke, dan buat Indonesia, ketemu lagi dengan saya Denny William di hari kedua, ya. Setelah penyekatan di dalam sudah dirubah, ya, dirubah semua. Tinggal beberapa sekat lagi yang belum. Nah, karena ini sirip dari beton, ya, semua siripnya 100% dari beton, ya. Setelah pembongkaran dan pemasangan filter bagi ya kedudukan yang berbeda, ya, karena siripnya dari beton. Nanti malam akan saya perlihatkan bagaimana cara membuat, ya, bahasa umumnya, ya, orang bilang parfum sirip khusus untuk beton, ya, bukan kayu. Kalau kayu tidak ada parfumnya, tapi sebenarnya itu bukan parfum, itu adalah polesan supaya cepat burung menghinggap dan betah di sirip beton. Karena biar bagaimanapun juga tetap ada debu kecil atau sejenis atom, ya, dan atom yang melekat di sirip beton. Nah, pancingannya itu gunanya untuk bila tersentuh lidahnya walet ini gatal, ya, gatal. Nah, secara otomatis tahu kan bagaimana rasanya ujung lidah ini gatal. Oke, bagaimana sih cara pemolesannya? Terus bagaimana cara membuatnya? Cara membuat polesannya itu bagaimana supaya cepat burung ini betah di dalam dan betah di sirip langsung. Bila dia memang sudah matang telur dan sudah siap bertelur, langsung dia tidak ragu-ragu membuat polesan atau kaki awal, ya, polesan pertama. Jadi bukan parfum, ya, tapi polesan pembantu agar sirip beton ini menjadi nyaman buat walet. Jangan disamakan dengan habitat aslinya ini goa, jadi disamakan dengan ini. Tapi kekurangan daripada semen atau perbedaannya antara semen dan batu-batu alam di goa kan beda, ya. Nah, ada sesuatu yang harus dinetralisirkan. Nanti malam saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat polesannya, ya. Oke, kita lanjut. Oke, selamat malam petani walet Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Denny William dan Danny Black dan Johnson Marhel dan Matt Joy ada di luar, ya, lagi mempersiapkan campuran-campuran
untuk polesan sirip beton ya. Jadi seperti yang saya katakan, coba buka Facebook saya pasti pernah lihat bagaimana memoles sirip beton ya. Nah, kebanyakan pada umumnya orang mengatakan parfum sirip beton ya. Nah, jadi ini ya yang disiapkan ya. Mungkin sudah tahu ya apa ini ya. Oke. Jadi sirip beton itu harus dipoles agar apa yang terkandung di permukaan sirip beton tidak terasa kasar ya dengan lidahnya burung, dan dia pada saat bernapas pun tidak menghirup sebagian debu yang masih melengket. Disikat bagaimanapun juga, dibersihkan bagaimanapun juga, sirip beton pasti akan masih ada tersisa debu ya, bahkan atom. Nah, kebanyakan petani bingung, pada tempatnya sudah bagus, sudah dapat, burung udah pernah tinggal, pergi lagi, tinggal pergi lagi. Contohnya seperti di Kalsel ini ya, di tanah bumbu ini, di bangunan yang lagi kita kerjakan. Jadi ini proses pembuatan polesan sirip ya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan petani pemula, hati-hati juga ya. Walau sirip kayu pun tidak semudah yang dibayangkan, hanya pasang Twitter, sekat apa adanya, selesai dah. Yang penting kelihatan rumah walet udah. Yang dilihat itu jangka panjangnya ya, ke depannya. Jadi instan dalam waktu 1-2 bulan itu tidak masuk akal ya. Jadi banyak lagi postingan-postingan yang mengatakan dalam waktu 1-2 bulan, 3 bulan sudah mendapatkan sekian sarang, sekian ratus sarang. Kalau memakai kandang yang sudah jadi untuk membuat sebuah konten, saya sangat percaya 100% ya. Karena kandang itu sudah jadi dan sudah berproduksi. Nah, sementara ini sudah 4 tahun ya, sama sekali nol. Sama sekali tidak ada apa-apanya. Nah, kami datang untuk menyelesaikan kasus ini. Bagaimana sih? Apa sih yang terjadi? Jadi jangan hanya setting, tata ruang yang benar, sekian kali sekian, posisi susunan Twitternya bagaimana, itu gabus ya, dan balik nggak ada di situ. Nah itu tuh. Buang. Nah, jadi kita harus persiapkan juga. Ini malam ya, kita bisa lihat keadaan di luar ya. Nah ini malam nih ya. Jadi siang, pagi sampai sore kita bekerja di dalam rumah walet. Terus persiapan apa kita lanjutkan malam. Jadi tidak semudah yang dibayangkan petani walet pemula atau petani-petani walet yang sudah berjalan ya. Hanya dengan setting sekat, setting Twitter, sekat, terus parfum, tidak semudah itu ya. Tidak hanya itu aja. Jadi hal-hal yang seharusnya dilakukan. Belum lagi pembersihan dan kelayakan ruangan dari debu. Itu bukan ini aja. Atau tolong dipahami ya, tidak semudah yang dibayangkan. Karena gini loh, ini sarang walet ini kan harganya mahal. Jadi nggak akan semudah yang dibayangkan, yang Anda bayangkan. Dengan bangunan yang semahal mungkin pasti berisi. Enggak. Bangunan yang betul-betul kelas A, itu bangunan yang benar-benar layak untuk dihuni walet. Jadi bukan hanya ya apa ada aja lah ya. Apalagi jam 8 masuk, jam 5 sore udah selesai terima uang, ini teknisi pergi. Tinggal dipelihara Pak. Yang mau dipelihara apa? Padahal gedung baru di setting. Gedung nol. Yang mau dipelihara apa? Langkah pertama dalam budidaya walet adalah memikat burung agar mau menginap di kandang atau RBW Anda. Nah, yang kedua,
mempertahankan burung tersebut agar tetap bertahan dan betah di dalam, lalu menambah, mengajak atau menarik burung-burung lainnya, atau menghasilkan anakan-anakan yang bisa kembali. Nah, langkah kedua mulai menunggu dan mempercepat bagaimana burung itu bersarang, tidak diganggu. Nah, lalu pemeliharaan terjadi. Nah, ini gedung baru kosong kok mau dipelihara apanya. Jadi bahasa-bahasa itu yang akurat lah ya. Oke, ini dulu masukannya ya. Jadi untuk sirip beton ada polesan untuk memancing burung. Bagaimana sih cara memancing walet agar cepat bersarang di sirip beton? Nah, ini caranya, mempersiapkan bahan-bahan seperti ini ya. Rumput laut. Nah, ini. Jadi kenapa dibutuhkannya segini aja? Kita coba dulu segini. Kalau nggak cukup baru plastik berikutnya, karena rumput laut ini kalau kena air mengembang, belum lagi dia dihaluskan dan dicairkan ya. Nah, mencairkan berapa banyak ini hanya dengan blender ya. Ini. Oke, jadi sekali lagi ya buat pemula, jangan menganggap budidaya walet itu sepele, hanya mendatangkan seorang teknisi sudah pasti berhasil. Hati-hati ya. Saya selalu membuat semua konten yang ada di dalam YouTube saya tanpa ada biaya yang saya dapatkan atau penghasilan dari YouTube. Tapi saya memberikan ini agar petani tidak tersesat pada saat mencari referensi di dalam budidaya walet ini melalui media sosial YouTube, Facebook. Cari referensi itu yang benar dan logika ya. Oke, kita lanjut lagi nanti ya kalau sudah selesai bagaimana sih cara molesnya. Oke, sampai ketemu di kandang atau di RBW sebuah. Tengah dulu. Ya, yang tengah dulu. Terus aja. Terus sampai sini. Ya. Gani Black, McJoy, Johnson. Ya. Jadi campurannya. Jadi campuran ini dikhususkan ya sekali lagi untuk sirip yang dibuat dari beton atau sirip cor ya. Jadi kita akan lihat bagaimana cara pengaplikasiannya di kandang walet yang kami kerjakan di tanah bumbu ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Katulistiwa, selamat Indonesia, salam sukses bagi seluruh petani walet Indonesia. Jadi setelah pengerjaan ini lantai dibersihkan ya. Karena apa? Ini rumput laut ini licin, bisa membahayakan, bisa jatuh gitu. Ini licin. Oke, habis itu dulu ya masukkannya. Sampai ketemu besok di kandang walet atau RBW. Sampai jumpa.